Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi pertama ya di mata kuliah Matematika Bisnis. Nah, kita nanti ruang lingkup belajar kita mata kuliah Matematika Bisnis. Ini materinya ya, hubungan fungsional, hubungan linier, dan aplikasinya, dan fungsi nonlinier dan aplikasinya, kemudian tes tengah semester. Nah, baru itu derivatif itu turunannya, kemudian integral, dan terakhir ujian akhir semester. Jadi inti materinya nggak terlalu banyak ya. Saya pikir kalian bisa optimal, bisa nilainya bagus semua. Amin gitu ya. Oke, kita lanjut ke definisi matematika bisnis. Matematika bisnis merupakan salah satu ilmu matematika terapan, di mana masalah yang muncul dalam ekonomi atau bisnis diselesaikan menggunakan analisis matematik untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Nah, jadi hampir sama dengan matematika ekonomi ya, hanya penerapannya saja. Kalau ekonomi mungkin secara umum ekonomi itu kan luas ya, kalau bisnis mungkin secara mikro ya. Kemudian, nah lebih detail ya, kalau bisnisnya lebih kecil, ruang lingkupnya lebih mikro. Kemudian kita masuk ke hubungan fungsional. Hubungan fungsional ini namanya juga hubungan. Berarti kan ada paling tidak ada dua hal yang berhubungan ya. Kemudian ada fungsinya. Fungsi itu berarti ya ada fungsionalnya, ada fungsinya, ada gunanya ya. Definisinya, hubungan fungsional adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi, di mana peristiwa yang satu dapat mempengaruhi peristiwa yang lain dan sebaliknya. Jadi, misalnya ya, permintaan naik, penawarannya tetap, maka harga barang naik. Jika harga barang terus naik, penawarannya tetap padahalnya, nah, maka permintaan akan turun. Nah, begitu ya. Jadi kalau hubungan fungsional itu ada sebab akibatnya. Sebabnya apa, akibatnya maka apa, gitu ya. Ini hubungan fungsional. Kemudian kita bahas lebih detail secara matematis. Tadi fungsional itu artinya kita menggunakan perhitungan untuk fungsi. Ya, kalau di matematika itu hubungan dan fungsi dibedakan. Hubungan itu relasi. Jadi secara umum itu hubungan namanya relasi. Kalau secara khusus, jadi tadi yang hubungan fungsional itu berarti fungsi ya. Kalau di matematika fungsi. Jadi ada relasi, ada fungsi itu sendiri-sendiri. Kalau relasi dan fungsi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan setiap elemen domain dengan setiap elemen range. Jadi ini ada istilahnya domain sama range, saya pikir sudah ngerti ya. Domain itu daerah asal, range itu daerah hasil atau solusi. Misalnya hubungan himpunan X dan Y. X-nya X1, S2, S3, S4 misalnya ya, ini contoh saja. Ada Y1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau relasi X-nya domain, Y-nya sebagai range, ditulis sebagai R.2X ke panah Y. Ini artinya ada relasi dari X ke Y. Jika setiap X-nya elemen X besar, maka itu bahasa Inggrisnya if then ya. Jika maka dapat dipetakan setiap Y elemen Y. Jadi setiap X-nya dipetakan ke setiap Y. Dipetakan itu dipasangkan. Jadi X-nya pasangannya Y. Itu relasi. Hubungan ya. Kemudian hubungan himpunan X dan Y merupakan fungsi dengan X sebagai domain, Y-nya sebagai range, ditulis F.2X panah Y. Kalau relasi simbolnya R biasanya ya, kalau fungsi simbolnya F. Ini fungsi jika hanya jika, kalau tadi jika maka, if then. Jadi syaratnya apa, hasilnya maka apa. Kalau ini if and only if, ini artinya hubungan dua arah. Jika dan hanya jika. Jadi nanti hubungannya X maka Y,
hubungannya Y, maka X juga. Nah, itu namanya fungsi. Jika if and only if 1X dapat dipetakan ke 1Y. Nah, jadi syaratnya ini untuk setiap X-nya ini dipetakan ke 1Y. Jadi X-nya ini harus punya kawan atau teman atau relasi atau hubungan ke Y. Jadi yang X-nya ini tidak boleh tidak punya hubungan. Ya, harus punya hubungan dan satu. Hubungannya satu. Jadi semua X-nya punya hubungan satu. Itu namanya fungsi. Ya, jadi fungsi itu sifatnya setia ya. Pasangannya cuma satu. Semuanya punya pasangan cuma satu. Jadi nggak boleh jomblo, nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri ya. Satu-satu. Itu yang fungsi. Jadi fungsi ini hubungan atau relasi secara khusus. Kalau secara umum ya hubungan atau relasi. Secara khusus fungsi. Jadi fungsi itu X-nya ini harus punya, semuanya punya relasi tunggal ke Y. Jadi X-nya ini sifat dasarnya satu dan setia ya. Semuanya satu dan setia, nggak boleh double, nggak boleh jomblo ya. Lanjut, ini contohnya. Kalau relasi hubungan bebas ya, mau hubungannya banyak, mau nggak punya hubungan boleh. Yang penting ada kaitan dari himpunan X ke Y. Ini contohnya relasinya seperti ini, contoh saja ya. Kalau fungsi seperti ini ya, tidak harus begini ya. Yang penting semua X-nya ini punya hubungan satu di Y ya, tidak harus persis sebelahnya atau depannya persis ya, enggak apa-apa, enggak pakai yang atasnya atau bawahnya boleh, yang penting Y X-nya ini semuanya punya kawan di Y-nya satu. Jadi semua X-nya ini punya kawan satu dan setia. Dan semuanya punya kawan, tidak boleh jomblo, tidak boleh double ya hubungannya. Ini fungsi. Jadi secara khusus relasi itu secara khususnya fungsi. Namanya relasi fungsional ya, atau fungsi saja kalau di matematik. Nah, dalam matematika ekonomi antara variabel ekonomi dinyatakan sebagai satu fungsi. Misalnya hubungan antara jumlah permintaan sejenis barang QD, ya, Q itu quantity, D itu demand ya. Jadi jumlah permintaan, jumlah demand-nya, dan harga itu price, P ya. Itu biasanya dibuat fungsi QD sama dengan fungsi P. Jadi fungsi permintaan ini sama dengan fungsi dari harganya berapa. Kemudian hubungan antara pengeluaran konsumsi C ya, consume itu C, dan pendapatan itu Y, dituliskan C sama dengan fungsi Y, fungsi pendapatan. Dan hubungan total cost TC dan jumlah produksi Q itu biasanya ditulis TC sama dengan fungsi Q. Jadi nanti kalian akan belajar fungsi P, fungsi Y, fungsi Q ya. Ada fungsi permintaan, fungsi pengeluaran, konsumsi, ya, pendapatan, produksi, total cost. Nah, sekitar itu yang dibahas. Tinggal nanti fungsinya bisa linear, bisa pangkat 2, pangkat 3 ya. Berikutnya jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ini ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Fungsi aljabar adalah fungsi yang memuat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar, perpangkatan. Jadi yang ada operasi matematika yang biasa kalian kenal waktu sekolah itu ya, namanya fungsi aljabar. Fungsi aljabar ini dapat diklasifikasikan menjadi fungsi rasional bulat, fungsi rasional pecahan, dan irasional. Jadi ada yang bulat, ada yang pecahan, ada yang irasional. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, kalau bulat itu ya bilangannya bulat, nggak pakai pecahan ya. Kalau pecahan pakai koma itu fungsi rasional yang pecahan. Nah, selain itu fungsi irasional. Ini kita bahas satu-satu ya. Fungsi rasional bulat ini disebut juga fungsi polinom atau fungsi pangkat banyak. Polinomial. Kalau binomial itu dua variabel, X1, X2 ya, binom. Tapi kalau polinom itu banyak, jadi X-nya X1, X2, X-nya ini banyak, ini jadi X pangkat 0, ini nggak ada X-nya kan, AN-nya ini X pangkat 0 berarti, ini X pangkat 1, kalau X saja berarti X pangkat 1, X pangkat 2 sampai X pangkat N.
di mana N-nya adalah bilangan bulat non-negatif dan A-nya adalah bilangan real tidak sama dengan 0. Jadi pangkatnya ini pangkat bulat yang positif ya. A-nya ini bilangan real yang tidak sama dengan 0. Contohnya ini fungsi polinom berderajat 3. Jadi yang paling tinggi pangkatnya 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ya. Pangkat 3 ini disebut fungsi kubik atau kubik. Yang derajatnya 2 ini disebut fungsi kuadrat, yang derajatnya 1 disebut fungsi linier. Nah, ini sudah kenal semuanya ya. Kemudian fungsi rasional pecahan, namanya juga pecahan ya. Berarti ada yang dipecah, ada yang dibagi ya, dibagi. Jadi biasanya fungsi polinomial apa dibagi fungsi polinomial apa. Kalau fungsi rasional ini yang pakai akar ya. Di akar atau dipangkatkan setengah atau pangkat sepertiga atau pangkat berapa ya. Yang kalau yang tadi pangkat ini pangkatnya bulat, N-nya bulat ya, bulat non negatif. Jadi selain bulat non negatif, irasional ya. Ini kan pecahan ini ya, positif ya, pangkatnya setengah. Kalau pangkatnya min setengah itu juga pecahan pangkatnya ya non positif ya, negatif min setengah ya. Nah, itu juga irasional. Jadi ada rasional bulat, pecahan, irasional. Berikutnya fungsi transenden. Jadi selain pakai XY tambah bagi ya kali pangkat itu ya. Nah, itu yang transenden. Transenden itu yang pakai sin cos, logaritma, angka pangkat, arkes gitu ya, siklometri ya. Nah, ini kalau di penerapan ekonomi yang masih dasar, ini kita nggak bahas. Ya, walaupun sebenarnya fenomena real, ini fungsi seperti ini ada. Di ekonomi juga ada ya. Tapi yang mata kuliah kita ini, kita nggak sampai ke sini. Jadi hanya sampai di fungsi tadi, bulat yang rasional. Hanya ini saja. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, jadi yang kita bahas ini nanti hanya sampai ini aja, pangkat 3 aja. Yang ini hanya pengetahuan jenis-jenis fungsinya ya. Jadi ini nanti di pembahasan mata kuliah ini tidak dibahas. Mungkin di mata kuliah lanjutnya mungkin nanti ada yang dibahas. Oke, kita lanjut. Berikutnya fungsi komposisi. Nah, ada juga fungsi yang dikomposisikan. Jadi biasanya fungsi majemuk ya. Fungsi yang diperoleh dengan mensubstitusikan fungsi lain ke dalamnya. Jadi kalau ada Y fungsi X, X-nya fungsi Z, GZ, maka komposisinya fungsi F komposisi dengan G dari Z ya. Jadi nanti X-nya ini masukkan fungsi GZ. Nah, jadi F, X-nya diganti GZ. Nah, ini komposisi. Nah, fungsi komposisi nanti juga di matematika fisik tidak kita bahas ya. Nah, ini kepengetahuan aja jumlah jenis-jenisnya ya. Contohnya ini kalau FGZ berarti X-nya ini diganti GZ, GX-nya ini. Nah, jadi kalau tadinya X kan ini X semua nih. Kalau F-nya GX berarti ini X-nya diganti GX. Ini X-nya diganti GX kuadrat, ini X-nya diganti GX. Min 1 kan nggak ada X-nya, tetap berarti ya. Nah, GX-nya diganti ini, X min 1. Jadi GX-nya diganti X min 1, ini pakai kuadrat, ini GX saja. X min 1, kemudian min 1-nya tetap ya, ini tinggal dikuadratkan, dikurangi, ketemunya ini. Nah, ini fungsi komposisi, nanti di mat bisnis nggak sampai ke sini ya, hanya tadi bulat rasional tadi. Berikutnya fungsi inverse, ini fungsinya namanya inverse ya, dibalik. Jadi kalau ada fungsi Y-nya fungsi X, maka kebalikannya X-nya fungsi Y, atau X-nya itu fungsi inverse dari Y. Atau X-nya fungsi inverse dari Fx, kan Y-nya Fx tadi ya. Jadi Y-nya diganti Fx. Jadi misalnya Fx-nya 2x min 1, maka Y-nya atau Fx-nya ini diganti Y kan, Y-nya 2x min 1. Maka kita cari X-nya. Nah, kalau X-nya mau dicari, berarti yang ada X-nya ini 2X ya. Ini harus kita sendirikan, berarti min 1-nya pindah ke sana ya. Pindah itu artinya lewat sama dengan. Jadi kalau di sini min 1 pindah ke sana dengan Y, jadi plus 1 ya. Plus 1 sama Y. Y-nya ini kan nggak ada tandanya, berarti plus. Jadi plus 1 plus Y. Atau Y plus 1 nih, Y plus 1. Y plus 1 sama dengan 2X, atau dibalik, 2X sama dengan Y plus 1. Nah, ini X-nya kita ambil. Kalau X-nya sendirian,
kan 2 harus dipindah ya, ini kan 2 kali. Kalau perkalian dipindah jadi pembagian. Jadi ini tadi Y plus 1 dibagi sama 2. Nah, ini jadinya ini. X-nya fungsi Y. Sudah jadi ya. Jadi fungsi inverse-nya Y plus 1 per 2. Nah, ini sambil merefresh aja ya. Ini juga nanti di mat bisnis tidak dibahas ya. Di penerapannya maksud saya. Kemudian berdasarkan letak variabelnya ada fungsi eksplisit, ada fungsi implisit. Kalau eksplisit itu langsung terpisah ya, Y sendiri, X sendiri. Kalau implisit ya campur ini, X-nya campur. Nah, jadi kalau kalian disuruh menulis pernyataan atau menulis biasanya kalau membuat tugas ya, membuat artikel atau membuat laporan atau membuat skripsi nanti ya. Nah, itu harus menulis eksplisit, jangan implisit ya. Implisit itu X-Y campur, jadi nggak jelas mananya X mana Y kadang-kadang ya. Jadi kalau kalian misalnya ya suka sama seseorang, langsung aja bilang terus terang ya, Y sama dengan X. Jadi aku suka sama kamu, jelas ya. Tapi kalau muter-muter, kita kakak adik aja ya, kita belajar bersama ya, kita jalan-jalan bareng aja ya. Nah itu kan nggak jelas ya. Ini sebenarnya beneran apa enggak gitu ya, cuman main-main atau gimana. Nah itu implisit ya. Paham ya bedanya X sama im ya. Nah demikian jenis-jenis fungsi dan hubungan fungsional ya. Nah hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi, hubungan fungsional, jenis-jenis fungsi. Kalau gambarnya nanti kita terapannya ya, terapannya kita ajarin gambarnya. Kalau ini nanti gambarnya semua kan nggak dipakai ya, yang di mat bisnis itu yang dipakai menggambar hanya fungsi linear, kuadrat, kubik. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Selamat belajar, semangat belajar ya. Salam sehat selalu. Bye, assalamualaikum.